Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ummah Azalia untuk menyajikan RPPM minggu ke-10 belajar di rumah untuk taman kanak-kanak. Di minggu ke-9 kemarin kita sudah membahas RPPM BDR tentang tema kebutuhanku. Nah, pada minggu yang ke-10 ini kami menyajikan tema tentang binatang. Nah, pada tema binatang ini kita akan melihat tema kali ini. Sebelum kita lanjutkan melihat RPPM BDR minggu ke-10 tema binatang, yuk jangan lupa ya like, subscribe, klik loncengnya supaya selalu mendapat notifikasi dari channel Ummahnya Azalia. Nah, pada minggu ke-10 ini RPPM BDR kita temanya tentang binatang. Nah, subtema yang kita angkat pada minggu ke-10 ini yaitu binatang kesayangan. Untuk menentukan subtema itu tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Kita mengacu kepada KTSP yang kita susun di sekolah kita sendiri. Nah, untuk tema binatang kali ini yang akan kami sajikan pada beberapa minggu ke depan yaitu binatang kesayangan, binatang peliharaan, serangga, dan binatang liar. Nah, subtema ini tidak saklek ya. Kita boleh menukarnya dengan subtema yang lain, misalnya binatang yang hidup di darat, binatang yang hidup di air, dan sebagainya. Itu tergantung dari kebutuhan di sekolah kita sendiri. Sesuaikan dengan KTSP kita ya di sekolah kita masing-masing. Nah, yuk kita lihat RPPM minggu ke-10 tema binatang kesayangan pada kali ini seperti apa kegiatan yang kita angkat dan bagaimana materi dan kegiatan main. Komposisi RPPM yang ditampilkan pada minggu ini masih sama dengan sebelumnya, terdiri dari kompetensi dasar, materi, kegiatan main. Tentu di atasnya juga jangan lupa ya kita letakkan logo sekolah kita dan nama sekolah kita sebagai untuk legalitas sekolah kita. Nah, itu sangat penting sekali ketika kita mau akreditasi sekolah. Itu akan menjadi salah satu penilaian, yaitu nama sekolah kita di atas RPPM, kemudian unsur-unsur yang ada di RPPM itu sendiri, dan di bawahnya juga jangan lupa tanda tangan kepala sekolah dan guru kelasnya. Nah, pada RPPM kali ini kita akan menampilkan tema binatang kesayangan untuk anak usia 5-6 tahun. Adapun kompetensi dasar yang akan diangkat pada minggu ini yaitu melakukan kegiatan ibadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa, kemudian mengenal dan menggunakan anggota tubuh untuk gerakan motorik halus dan motorik kasar, memahami bahasa ekspresif dan menunjukkan kemampuan bahasa ekspresi, terusnya mengenal keaksaraan awal melalui kegiatan bermain, kemudian memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli, mengenal dan menyampaikan tentang benda yang ada di lingkungan sekitar, dan mengenal berbagai hasil karya dan aktivitas seni. Tujuan apa saja yang ingin kita capai pada minggu ke-10 ini? Pertama, praktek berwudu. Kita ingin anak-anak dapat melakukan praktek berwudu dan hafalan surah pendek. Kemudian pengembangan motorik halus dan motorik kasar, mengungkapkan bahasa verbal dan non-verbal, mengenal huruf, menyayangi binatang, dan mengenal benda-benda yang ada di sekitarnya, serta membuat berbagai hasil karya. Setelah kita menetapkan tujuan yang ingin kita capai pada minggu ke-10 ini, nah dari tujuan ini akan kita turunkan menjadi kegiatan main yang akan kita lakukan pada minggu ke-10 ini. Kegiatan main apa yang akan kita laksanakan pada minggu ke-10 ini? Kegiatan main yang kita tuangkan pada minggu ke-10 ini yaitu alhamdulillah aku bisa berwuduk sendiri. Yuk teman-teman kita menghafal surah Al-Kafirun. Ayo meniru gerakan burung, ikan, dan kelinci bergerak. Kemudian alhamdulillah aku bisa meniru huruf hijaiyah dari kata kelinci, arnabun. Kemudian aku mendengar Abi Umi bercerita tentang binatang kesayangan. Kegiatan kita selanjutnya yaitu mari kita ulangi kosakata bahasa Arab nama-nama binatang.
Kemudian alhamdulillah aku bisa menyebutkan huruf awal pada kata binatang kesayangan. Alhamdulillah aku dapat memberi makan binatang kesayanganku. Alhamdulillah aku mengenal penambahan dengan benda yang ada di rumahku. Hore, aku bisa mengurutkan gambar binatang dari yang kecil sampai yang besar. Asik membuat kue bentuk binatang. Senangnya membuat kandang binatang dari ranting, kayu, ataupun dari lidi. Nah, itulah kegiatan kita pada minggu yang ke-10 ini. Ada 12 kegiatan main yang disediakan untuk dikerjakan oleh Ananda tercinta di rumah. Setelah kita membuat RPPM untuk arsip sekolah kita, kemudian kita membuat RPPM yang akan kita sampaikan kepada orang tua wali murid untuk menjadi panduan mereka membimbing anak-anak di rumah. Adapun bentuk RPPM-nya seperti minggu yang kemarin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh memakai kata sapaan ayah bunda, mama papa, atau umi abi, tergantung dengan situasi dan kondisi lingkungan kita masing-masing. Biasanya kami memakai umi atau abi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita contohkan menyapanya dengan ayah bunda ya. Ayah bunda, minggu ini kegiatan kita bermain bersama Ananda tercinta di rumah adalah dengan tema binatang, subtema binatang kesayangan. Melalui tema dan kegiatan main yang dapat dipilih, tujuannya kita masukkan tujuan yang sudah kita tetapkan tadi, kemudian kita masukkan juga materi yang 12 tadi itu ke dalam RPPM yang menjadi panduan orang tua untuk mengerjakan kegiatannya di rumah. Nah, setelah itu kita persilakan orang tuanya silakan pilih kegiatan mana yang lebih dahulu yang akan dimainkan dalam minggu ini. Ayah bunda bisa memilih satu kegiatan main untuk satu hari. Bila Ananda tidak tertarik, beri semangat mereka dan dorong dulu. Namun bila ia menginginkan kegiatan lain, ikuti minatnya agar belajar melalui bermain di rumah menjadi menyenangkan. Tolong amati foto atau rekam video kegiatan Ananda di rumah, termasuk saat ia melakukan kegiatan rutinitas dan ibadah. Lalu kirim melalui WA dengan cara japri untuk catatan perkembangan Ananda selama BDR. Terima kasih. Nah, kayak gitu. Bunyinya masih sama dengan yang kemarin-kemarin, atau boleh kita menggunakan kata-kata lain yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa kegiatan main Ananda tercinta di rumah itu seperti ini. Gunakanlah bahasa komunikasi yang efektif agar orang tua dapat menerima apa yang kita sampaikan dengan hangat dan dapat membimbing Ananda di rumah melakukan kegiatannya. Nah, kira-kira seperti itulah yang disajikan pada RPPM minggu ke-10 ini. Nah, jika ada yang bertanya kenapa tidak ada memasukkan nyanyian, tepuk tangan atau sebagainya, itu tergantung kepada kondisi sekolah kita masing-masing. Jika teman-teman ingin memasukkan hal seperti itu, bernyanyi, bertepuk tangan, dipersilakan. Tapi kami menyesuaikan dengan visi dan misi sekolah serta KTSP yang kami kembangkan di sekolah kami sendiri. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan tekan loncengnya agar terus mendapat notifikasi dari channel Rumahnya Ummu Azalia. Untuk mendapatkan RPPM ini, nanti silakan buka deskripsinya. Di sana sudah tercantumkan blog Ummu Azalia. Nah, di dalam blog itu nanti akan tercantum RPPM minggu 10 ini. Silakan berkunjung ke blog Rumahnya Azalia yang ada di deskripsi. Cukup sekian, mudah-mudahan nanti kita akan segera bertemu dengan RPPM minggu yang ke-11. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya terus mendapat notifikasinya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.